Ya, halo rekan-rekan semua. Hari ini kita akan membahas tentang peran pemasaran dalam perusahaan dan masyarakat. Apa yang dimaksud dengan pemasaran dari segi sosial, yaitu pemasaran adalah suatu proses ke masyarakat yang melibatkan individu-individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan penawaran dan pertukaran secara bebas produk dan jasa nilai dengan pihak lain. Dalam perusahaan, ada 5 poin. Yang pertama tentang meningkatkan penjualan, yang kedua membangun brand, yang ketiga menganalisis pasar, yang keempat menciptakan hubungan dengan pelanggan, yang kelima mendukung inovasi produk. Dalam masyarakat, memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Poin kedua, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Poin ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan. Poin keempat, edukasi konsumen. Dan poin kelima, mendorong inovasi. Pengertian manajemen pemasaran menurut Albert dan Griffin tahun 2007 yaitu manajemen terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Secara umum, manajemen itu mempunyai 3 tugas pokok, yaitu mempersiapkan rencana atau strategi untuk perusahaan, melaksanakan rencana tersebut, mengadakan evaluasi, menganalisis, dan mengendalikan rencana tersebut dalam operasinya. Manajemen pemasaran sendiri menurut Kotler dan Keller pada tahun 2006, halaman ke-6, seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan melalui penciptaan, penyampaian, dan pengomunikasian nilai superior. Peran pemasaran dalam organisasi itu ada 3, di mana dari jenjang korporat, dari jenjang bisnis, dan jenjang fungsional. Nah, pada jenjang ini atau korporat itu sebagai berikut, dengan peran sebagai berikut. Mengkampanyekan orientasi pelanggan dengan selalu mengutamakan pandangan pelanggan, memperkirakan daya tarik pasar dengan cara menganalisis kebutuhan dan persyaratan pelanggan, penawaran-penawaran kompetitif dan sangat potensial dibagi perusahaan, dan memperkirakan efektivitas kompetitif yang potensial. Mengembangkan patokan nilai keseluruhan perusahaan yang mencerminkan kebutuhan pelanggan dan menjabarkan ke seluruh perusahaan maupun pasarnya. Dari ketiga peran utama tersebut dapat disimpulkan bahwa pemasaran sebagai kultur atau budaya lebih diutamakan. Budaya di sini mencakup sejumlah nilai-nilai dan keyakinan dasar tentang kepentingan pokok pelanggan. Untuk selanjutnya dari jenjang unit bisnis strategis, di mana pemasaran untuk jenjang ini disebut pemasaran strategis dengan peran menentukan bagaimana melakukan persaingan di bisnis, tentu dengan melakukan analisis persaingan dan sumber-sumber perusahaan secara lebih detail dan cermat, memutuskan kapan dan bagaimana cara melakukan kemitraan. Jenjang unit bisnis strategi ini lebih menekankan pemasaran sebagai strategi. Untuk selanjutnya dari jenjang operasional dan fungsional. Dalam jenjang yang paling bawah ini, peran pemasarannya disebut manajemen pemasaran atau marketing management ya, biasanya kita sebut. Pemasaran berperan merumuskan dan mengimplementasikan program-program pemasaran yang didasarkan pada bauran pemasaran atau marketing mix, yaitu ada 4P ya, biasanya kita sebut, ada produk, ada price, ada place, dan ada promotion. Mengelola hubungan-hubungan yang harmonis dengan pelanggan dan penyalur. Pada jenjang operasional ini, pemasaran diutamakan sebagai taktik. Konsep pemasaran holistik. Konsep pemasaran holistik ini didasarkan pada perkembangan desain dan implementasi program, proses, dan aktivitas pemasaran yang dikenal sangat luas dan menggambarkan adanya saling ketergantungan. Yang pertama, pemasaran hubungan relationship marketing ya. Pemasaran hubungan fokus pada membangun hubungan jangka panjang yang kuat dengan semua pihak yang terlibat, termasuk pelanggan, mitra bisnis, pemasok, dan bahkan karyawan. Tujuan utamanya menciptakan loyalitas dan rasa saling percaya diri antar semua pihak. Contoh penerapannya dari program loyalitas pelanggan ini personalisasi layanan atau kolaborasi erat dengan mitra bisnis untuk memberikan nilai yang lebih besar. Untuk poin kedua, pemasaran terpadu atau integrated marketing. Pemasaran terpadu memastikan bahwa semua elemen pemasaran seperti periklanan, promosi, saluran distribusi, dan layanan pelanggan bekerja sama secara konsisten untuk menyampaikan pesan yang sama
sama. Tujuan utamanya memberikan pengalaman pelanggan yang mulus dan menguatkan identitas merek. Contoh penerapannya, kampanye pemasaran yang terkoordinasi antara platform offline or online, seperti promosi media sosial yang mendukung strategi toko fisik atau toko offline-nya biasanya disebut. Poin ketiga, pemasaran internal atau internal marketing. Pemasaran internal menekankan pentingnya melibatkan karyawan dalam proses pemasaran dengan memastikan bahwa mereka memahami dan mendukung tujuan perusahaan tersebut. Tujuan utamanya memotivasi karyawan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Contoh penerapannya, pelatihan karyawan yang berkesinambungan pastinya, komunikasi internal yang transparan dan penghargaan atas kontribusi mereka. Untuk poin keempat pada konsep pemasaran holistik yaitu tentang pemasaran sosial atau socially responsible marketing. Pemasaran sosial mengintegrasikan tanggung jawab sosial dan etika ke dalam strategi pemasaran. Ini mencakup perhatian terhadap dampak perusahaan, terhadap masyarakat dan lingkungan tentunya. Tujuan utamanya menyeimbangkan keuntungan bisnis dengan kontribusi positif bagi masyarakat. Contoh penerapannya, penggunaan bahan ramah lingkungan, program SCR atau Corporate Social Responsibility, dan promosi gaya hidup berkelanjutan. Lingkungan makro eksternal, di mana di sini ada 6 poin ya. Itu yang pertama tentang demografi, yaitu merupakan studi statistik dengan kependudukan beserta karakteristik distribusinya. Masalah demografi ini sangat penting bagi manajer pemasaran karena orang-orang dalam kurung atau asal mempunyai uang untuk berbelanja dapat dinyatakan sebagai pasar. Poin kedua, kondisi perekonomian atau lingkungan ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi sistem pemasaran atau perusahaan organisasi non-laba. Poin ketiga, faktor sosial budaya mencakup faktor-faktor bentuk dan sistem ekonomi, sosial, politik, dan teknologi. Poin keempat, politik dan hukum. Meningkatnya jumlah perusahaan beserta sikapnya sangat dipengaruhi oleh kerangka politik dan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Peraturan-peraturan yang mempengaruhi kegiatan pemasaran tidak hanya berasal dari lembaga pemerintahan saja, melainkan juga gabungan atau asosiasi dari para pengusaha. Untuk poin kelimanya tentang teknologi, hal ini juga mempengaruhi kegiatan pemasaran karena dapat memberikan satu akibat pada kehidupan konsumen, terutama cara hidup dan pola konsumsinya. Ada penemu baru dan perkembangan di bidang teknologi. Seseorang dapat mengubah cara hidupnya, namun juga dapat menimbulkan akibat buruk pada masyarakat. Poin keenam, lingkungan fisik mencakup kondisi alam dan geografis yang mempengaruhi upaya-upaya pemasaran perusahaan untuk menjangkau pasarnya, seperti kondisi medan yang mungkin sudah terpolusi, berbukit, berawa, hutan, curah hujan yang tinggi, cuaca tidak menentu, dan lain sebagainya. Untuk lingkungan makro eksternal sendiri, pertama dari pemasok. Pemasok merupakan lembaga independen yang menjadi sumber pasokan bagi perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Dalam sistem penyampaian ini, pelanggan pemasok mempunyai pengaruh menyangkut ketersediaan bahan, harga, pengangkutan, pemogokan buruh yang akhirnya dapat meningkatkan biaya dan mengurangi kepuasan pelanggan. Poin kedua, perantara pemasaran. Perantara pemasaran merupakan lembaga independen yang berfungsi membantu perusahaan dalam mendistribusikan, menjualkan, dan bahkan mempromosikan produknya kepada konsumen akhir. Dalam beberapa situasi, perusahaan tidak selalu menggunakan perantara dalam pemasarannya. Semua kegiatan pemasaran dilakukan sendiri untuk dapat langsung melayani konsumen akhir. Di sini, secara langsung perusahaan menghadapi pemasok dalam pembelian bahan dan menghadapi pembelian dalam penjualan produknya. Pada umumnya, para perantara mempunyai pengalaman yang lebih baik di bidang pemasaran karena usahanya memang hanya di bidang pemasaran, khususnya distribusi. Beberapa macam perantara yang terlibat dalam pemasaran antara lain pedagang besar atau grosir atau disebut distributor dan pengecer atau dealer. Untuk poin ketiga, pelanggan. Pelanggan adalah para pembeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Keterbatasan pelanggan, baik dalam aspek
psikologis maupun aspek perilakunya, memerlukan perlakuan khusus sebagai upaya pemasaran yang berbeda oleh perusahaan. Mereka juga disebut pasar pelanggan, dibedakan ke dalam 5 macam menurut Kotler dan Armstrong tahun 1996, yaitu pasar konsumen, pasar bisnis, pasar penjual, pasar pemerintah, dan pasar internasional. Untuk poin ke 4 ya harusnya, itu tentang publik. Yang dimaksud dengan publik atau masyarakat dalam lingkungan pemasaran ini adalah kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Dampak yang ditimbulkan dalam mempengaruhi perusahaan dalam mencapai tujuan. Termasuk dalam kelompok ini adalah yang pertama masyarakat sekitar perusahaan, yang kedua masyarakat umum, yang ketiga masyarakat internal seperti karyawan, manajer, dan komisaris. Untuk poin keempat, para pemegang saham dan lembaga-lembaga keuangan seperti bank. Poin kelima, media massa cetak dan elektronik. Dan poin keenam, lembaga swadaya masyarakat seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan Wahana Lingkungan Indonesia. Nah, kesimpulannya, modul 1 ini pada dasarnya menyajikan uraian tentang peran pemasaran baik dalam organisasi atau perusahaan maupun dalam masyarakat. Peran manajer pemasaran dalam perusahaan berkaitan dengan jenjang manajerialnya, yakni jenjang korporat, jenjang unit bisnis strategi, dan jenjang operasional atau fungsional perusahaan yang berharap dapat berhasil perlu memfokuskan pada pemasaran. Filosofinya seperti ini. Disebut konsep pemasaran sangat membantu perusahaan mencapai tujuannya dengan mengutamakan kepuasan konsumen melalui koordinasi dan integrasi antara bidang pemasaran dengan bidang kegiatan lainnya. Manajemen pemasaran harus bekerja dengan banyak bidang lain dalam perusahaan yang satu sama lainnya saling bertergantungan dan mendukung dalam pencapaian tujuan tersebut. Kegiatan-kegiatan pemasaran juga perlu dikoordinasikan dengan faktor-faktor lingkungan yang sebagian besar berada di luar kontrol perusahaan. Ini berarti bahwa perusahaan perlu lebih banyak mengarahkan pada karyawan melakukan kegiatan-kegiatan pemasaran yang etis atau tidak bertentangan dengan norma lingkungan, dan produk-produknya memang aman sebelum diluncurkan. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, keputusan tentang produk integrasi dengan keputusan-keputusan menyangkut harga, distribusi, dan promosi. Keempat instrumen pemasaran tersebut, yang ini 4P tadi ya guys, itu tentang produk, harga, distribusi, dan promosi. Dikenal dengan istilah bauran pemasaran. Nah, sekian untuk sesi 1 kali ini. Kita akan diskusi untuk selanjutnya, nanti kita bisa sharing ya di sini. Terima kasih.